Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Sejumlah temuan dan laporan masyarakat kini masih dalam proses pemeriksaan, terutama yang berkaitan dengan penerimaan di kelas khusus olahraga. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, menyampaikan beberapa laporan SPMB di Cilacap, Jawa Tengah. Khusus laporan terkait kelas olahraga masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak Ombudsman. Laporannya dari orang tua murid yang mempertanyakan siapa saja yang diterima di cabang olahraga tertentu. Dari total sekitar 33 laporan yang masuk untuk jenjang SMA, sebagian besar telah selesai ditindaklanjuti dalam waktu 3 bulan terakhir. Beberapa laporan lainnya berasal dari jenjang SMP dan SD. Ombudsman mencatat adanya kasus penjualan seragam di luar ketentuan yang menyertai SPMB yang saat ini sedang diperiksa di daerah Kudus dan Karanganyar. Selain itu, laporan terbanyak selama proses SPMB tahun ini berkaitan dengan penggunaan titik koordinat untuk jalur domisili. Banyak orang tua murid mengeluhkan ketidaksesuaian data titik koordinat yang berdampak pada seleksi. Namun, laporan-laporan tersebut menurut Ombudsman telah ditindaklanjuti secara cepat oleh Dinas Pendidikan maupun cabang dinas. Farida juga menyebutkan bahwa pihaknya juga menerima laporan terkait siswa miskin yang tidak masuk dalam kuota afirmasi. Namun, seluruh laporan yang masuk sebelum batas akhir pendaftaran pada 14 Juni telah berhasil difasilitasi. Lebih lanjut, Farida turut menyoroti soal pungutan liar selain kasus seragam dan buku. Sejauh ini, Ombudsman belum menemukan pelanggaran lain yang signifikan dalam proses SPMB. Saat ini, Ombudsman masih memantau jalannya proses SPMB tahap kedua dan memastikan tidak ada calon peserta didik yang terabaikan. Iya, tinggal untuk yang kelas khusus olahraga saja. Untuk yang laporan-laporan lain kan memang ada yang misalnya ada titik koordinat sudah ada penyelesaian. Karena memang dari satuan pendidikan maupun dari cabangnya sekarang begitu ada laporan mereka tidak lanjut ya, misalnya bahkan termasuk ada yang melakukan pemeriksaan terhadap verifikator. Nah, dan kalaupun kemudian terbukti ada katakanlah tidak sesuai, maka ada juga yang dari calon CMB itu mengundurkan diri meskipun sudah diterima. Afifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.